Berikutnya kita membahas tentang jurnal penyesuaian. Hari ini kita bahas jurnal penyesuaian dulu, kemudian jurnal penutup, adjusting sama closing. Di akuntansi ada istilah time period assumption. Jadi perusahaan itu harus menyajikan laporan keuangan, periodenya itu harus tepat. Mau sebulan sekali, monthly, atau mau 3 bulan sekali, quarterly, atau 6 bulan sekali, semi-annually, semesteran, atau setahun sekali, annually, begitu ya. Terus kemudian kita ada istilah accrual basis sama cash basis. Nah, akuntansi menerapkan yang mana? Akuntansi menerapkan yang accrual basis. Apa artinya? Jika ada pendapatan ya teman-teman, masih ingat dengan istilah revenue, pendapatan. Kalau kita buka usaha laundry, kita sudah cuci bajunya klien, nah itu kita layak mendapatkan mencatat pendapatan. Terus kemudian jika kita ada expense, beban, misalnya kita ada beban listrik, beban gaji. Nah, semua revenue, expense itu dicatat bukan ketika uang kita masuk, cash masuk, atau uang cash kita keluar. Tapi revenue itu dicatat ketika earn, kata kuncinya itu earn. Jadi revenue itu dicatat ketika kita sudah benar-benar melakukan pengorbanan jasa untuk klien kita, untuk customer kita. Entah customernya sudah bayar dalam bentuk uang cash, atau customernya masih ngutang alias kredit, tetap diakui sebagai revenue. Itu namanya accrual basis. Berdasarkan mengakui revenue itu berdasarkan earn-nya, terjadinya. Expense juga demikian. Kita sudah pakai listrik, kita sudah pakai jasa, gajinya karyawan, tapi kita belum bayar. Sudah dianggap terjadi, kita gunakan, itu harus dicatat sebagai expense. Bukan nunggu kita keluar uang, baru dicatat. Nah, itu sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principle. Yang sekarang IFRS juga demikian. Kalau cash basis itu terima uang baru dicatat revenue, keluar uang baru dicatat expense. Tidak begitu ya. Sekali lagi itu tidak sesuai. Revenue Recognition Principle, prinsip pengakuan pendapatan di akuntansi itu sekali lagi ketika kita sudah melakukan pengorbanan selayaknya kita untuk mendapatkan pendapatan, itu sudah diakui sebagai revenue. Jadi ketika kita sudah earn, melakukan jasa untuk customer. Expense juga begitu ya. Dan expense yang kita keluarkan itu harus yang ada hubungannya sama operasional perusahaan. Diharapkan kalau kita keluar expense, ya suatu saatnya kita dapat revenue lagi ya teman-teman. Itu beberapa prinsip yang ada di akuntansi. Terus karena akuntansi tadi prinsipnya accrual, kemudian akuntansi harus menyajikan laporan keuangannya ada batasan periode waktunya ya. Kalau sebulan sekali, berarti kalian tutup buku itu ya 12 kali dalam 1 tahun. 31 Januari, 28 Februari, dan setiap akhir tanggal bulan berikut-berikutnya. Kalau setahun sekali, katakanlah full ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti ya minimal kalian harus tutup buku 1 tahun 1 kali, yaitu tanggal 31 Desember. Karena ada prinsip accrual tadi, terus karena kita menyajikan laporannya periode, setiap periode yang kita sepakati, maka nanti di setiap kita tutup buku itu apa? Kalau kita menyajikannya tahunan, berarti 31 Desember 2021 tutup buku, nanti 1 Januari 2022 buka buku pembukuan mulai dari yang baru lagi tahun tersebut gitu loh. Nah, nanti akan muncul setiap akhir periode. Akhir periode itu sekali lagi tanggalnya bermacam-macam ya. Kalau kalian perusahaannya mau bulanan ya setiap akhir bulan tanggalnya. Kalau saya maunya setahun hanya sekali ya tanggal saya berarti akhir periodenya hanya 31 Desember teman-teman. Kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dibagi kalau di sini ada 4 kategori. Sebenarnya nanti ada 6 ya. Ada 6 tipe jurnal penyesuaian. Saya jelaskan satu persatu dulu ya teman-teman. Saya mulai dari istilah prepaid expense. Tolong dicatat, tolong diingat. Sebelum kita masuk ke jurnal yang ada angkanya, kalian pahami dulu perbedaan 4 kategori ini. Prepaid expense, beban yang sudah dibayar di muka. Berarti kalian belum menikmati apa-apa, belum menikmati jasa listrik, belum menikmati jasa iklan, belum menikmati jasa sewa ruang,
tapi kalian sudah keluar uang. Jadi sudah keluar uang, tapi belum menikmati jasa yang kalian beli tersebut. Itu namanya prepaid expense. Contohnya biasanya yaitu tadi yang saya sebutkan, listrik bisa bayar di muka, yang beli token dulu itu. Terus prepaid rent, kalian sewa kos, sewa apartemen, itu kan selalu bayar di depan. Bandingkan sama sebaliknya ya. Unearned revenue itu kalian jadi PLN-nya. Sudah terima uangnya pelanggan tapi belum kasih jasa listrik. Kalian jadi yang punya kos, jadi yang punya apartemen. Sudah terima uang sewa kos, sewa apartemen, tapi belum berjalan sewanya. Nah, itu namanya unearned revenue. Pendapatan diterima di muka. Kasnya diterima duluan, tapi kita belum perform service apa-apa. Gitu. Berikutnya accrued revenue. Accrued revenue itu kita sudah bekerja, tapi customer-nya belum bayar. Jadi sudah kerja, tapi cash-nya belum masuk. Ya paling sudah kalian lakukan dari jurnal umum yang lalu itu ya account receivable. Kita sudah memberikan pendapatan jasa, kita sudah berkorban jasa kita, tapi customer-nya kredit, belum bayar uang ke kita. Muncullah itu account receivable. Terakhir, kebalikannya account receivable, accrued expense. Gantian nih sisi sebaliknya. Kita sudah pakai jasanya karyawan. Kita sudah menggunakan listrik. Tapi kita belum bayar gaji, belum bayar listrik, bulan depannya baru bayar. Sudah menggunakan jasanya orang lain, tapi kita belum keluar uang. Itu namanya accrued expense. Nah, di sana muncul istilah salary payable, karena kita utang gaji, kita belum bayar gaji, dan seterusnya. Tadi ada 4 kategori, selanjutnya dilanjutkan jadi ada 6 tipe jurnalnya ya. Ini sekilas dulu sebelum saya masuk ke jurnal, ada 6 tipe jurnal penyesuaian. Kita sudah menganalisa transaksi di pertemuan sebelumnya, sudah kita jurnal, kita sudah posting ke general ledger yang bentuknya seperti T-account, terus kita terakhir sudah buat trial balance. Nah, trial balance kita itu masih unadjusted, belum disesuaikan. Nanti setelah kita buat jurnal penyesuaian yang saya bilang ada 6 tipe itu, trial balance kita berubah nama jadi adjusted trial balance. Dari adjusted trial balance sebenarnya kita sudah bisa membuat laporan keuangan ya, atau financial statement.